Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntansi penjualan konsinyasi. Yang pertama adalah pengertian penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi atau konsigmen adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai penjual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Atau untuk lebih sederhananya, konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain atau pihak penjual dengan menggunakan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya harus sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah karakteristik penjualan konsinyasi. Menurut Yunus dan Harnanto, karakteristik transaksi konsinyasi meliputi 3 hal, yaitu karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat tersebut. Yang kedua adalah pihak pengamanat atau konsignor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab untuk barang-barang tersebut. Yang ketiga adalah pihak penerima barang dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi ini. Ada dua belah pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi tersebut. Yang pertama yaitu pengamanat atau konsignor atau pihak yang menitipkan barang, bisa juga disebut sebagai pihak yang memiliki barang tersebut atau pemilik. Dan yang kedua adalah komisioner, konsigne atau pihak yang menerima titipan barang tersebut. Lalu selanjutnya, prinsip penjualan konsinyasi. Perbedaan prinsip antara transaksi penjualan dan transaksi penjualan konsinyasi adalah dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik barang tersebut atau perpindahan hak atas barang yang bersangkutan atau barang yang perlu dijual. Perjanjian penjualan konsinyasi. Kontrak perjanjian dalam transaksi penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan macam barang yang sudah dibayar. Yang kedua, perhitungan komisi untuk komisioner atau pihak yang dititipi barang perlu dihitung. Yang ketiga, waktu pembayaran komisi. Yang keempat, tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. Yang kelima, syarat penjualan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. Berlanjut ke keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamanat juga komisioner. Untuk pengamanat, keuntungannya terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, pemasaran produk menjadi lebih luas. Yang kedua, pengadaan atas harga jual kepada konsumen. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah resiko kerugian yang lebih kecil dalam hal komisioner menderita pailit. Sedangkan untuk komisioner, keuntungannya meliputi 3 hal juga. Yang ketiga, pihak konsigni dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang. Yang kedua, resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Sedangkan hak-hak komisioner meliputi 4 hal. Yang pertama, mendapatkan komisi atas beban. Yang kedua, mendapatkan penggantian atas beban. Yang ketiga, dalam batas-batas tertentu, biasanya komisioner diberi hak untuk memberikan jaminan atau garansi. Dan yang keempat adalah berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan. Sedangkan untuk metode pencatatan yang dapat dipakai oleh pengamanat maupun komisioner meliputi 2, yaitu metode terpisah atau metode tidak terpisah. Berikut adalah contoh pencatatan pada buku-buku komisioner. Dan berikut adalah contoh transaksi pencatatan pada buku-buku pengamanat melalui metode terpisah. Dan yang terakhir adalah contoh pencatatan transaksi
bagi pengamanat dengan menggunakan metode tidak terpisah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.